Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita setelah selesai melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Lalu kita diberi kesempatan beberapa menit ke depan untuk saling nasihat menasehati, dan diberi kesempatan untuk terus mengupgrade, menaikkan level keilmuan kita tentang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tantangan kita di akhir zaman ini jauh lebih berat. Yang pertama, karena iblis tentunya memiliki batas waktu dalam menyesatkan manusia. Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Dan dia memang menargetkan 100% Bani Adam ini kalau bisa semuanya masuk neraka. Dan tentunya seseorang yang memiliki batas waktu, dia akan semakin bersemangat dan akan semakin menggebu-gebu, semakin banyak manuver, strategi dan upaya dilakukan, terutama di akhir-akhir waktu yang dimilikinya. Dalam hal apapun Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk kayak pembalap secara fisik, sebenarnya di putaran-putaran terakhir itu semakin capek. Tapi karena akan berakhir balapan tersebut, maka di putaran terakhir biasanya lebih maksimal, semua energi dicurahkan. Termasuk juga pertandingan biasanya di sesi-sesi terakhir, apalagi kekuatannya berimbang, walaupun secara fisik capek, tapi biasanya ada yang namanya kejar tayang, ada yang namanya kejar target. Dalam bisnis juga begitu, biasanya di akhir tahun ada istilahnya kejar target. Begitu pula iblis, waktu yang dimilikinya semakin sedikit karena kiamat sudah sangat dekat. Sebagaimana Rasulullah saja menyatakan, bu'ithtu ana fi nasfis sa'ah, saat aku diutus angin kiamat sudah berhembus. 15 abad yang lalu angin kiamat sudah berhembus, apalagi hari ini. Sehingga kita perlu menyadari bahwa iblis akan semakin hebat dan gencar, semakin masif dalam menjebak, menyesatkan manusia. Ini yang pertama yang perlu kita sadari di akhir zaman ini. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak berlalu satu waktu, satu tahun, kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, semakin banyak keburukan dan semakin banyak fitnah-fitnah. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian, fitnah terbesar yang akan dilalui umat manusia adalah fitnah Masihid Dajjal. Fitnahnya Dajjal. Ini fitnah yang terbesar, ujian yang terbesar.
Namun sebelum terjadinya fitnah tersebut, sebelum kemunculannya, maka tentu akan diawali dengan banyak sekali fitnah-fitnah. Yang dengan fitnah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia terbelah menjadi dua. Ketika Dajjal muncul, terbelah, ada kubu yang mendukung dan membelanya, dan ada kubu yang menentangnya. Dan itu pun hari ini terjadi. Banyak sekali kasus, banyak sekali pemberitaan yang membuat kita ini terbelah. Yang sebenarnya perbedaan itu hal yang wajar pada awalnya. Bahkan perbedaan itu terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan namanya perbedaan itu juga dilakukan dan dialami oleh para malaikat termasuk para nabi. Bahkan bagaimana perbedaan pandangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bagaimana perbedaan pandangan malaikat rahmat dan malaikat azab terkait seseorang yang akan bertaubat keburu meninggal di tengah perjalanan, bagaimana perbedaan pendapat para sahabat, dan banyak sekali dari zaman ke zaman. Itu sebenarnya memang sudah sunatullah perbedaan-perbedaan itu. Yang terkadang perbedaan itu ada yang sifatnya khilafiyah, tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif, pilihan-pilihan. Memilih A, memilih B, memilih C, sama-sama punya kekuatan hukum, sama-sama memiliki dasar, sehingga kita memilih salah satunya dan menghormati pendapat yang lain. Tapi ada kalanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu yang bersifat taudod, yaitu kontradiksi. Hanya ada dua, yang benar sama yang salah. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Setiap perbedaan pandangan, perbedaan pendapat tidak selalu masing-masing punya alasan, masing-masing benar. Ada kalanya satu benar, yang satu salah. Nah, ini bisa bersifat beda. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini dengan terutama adanya media sosial, pemberitaan semakin mudah disebarkan. Kemudian juga di sosial media atau media sosial itu, kita sendiri seringkali tidak tahu siapa yang share, siapa yang menggoreng, dan seterusnya. Bahkan satu permasalahan yang kecil bisa jadi besar. Sebaliknya perkara yang besar dikecilkan. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ini tidak akan bisa dihadapi dan kita tidak akan selamat kecuali dengan ilmu. Kecuali kita merapat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita banyak bertanya kepada para ulama. Dan sikap kita Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap ada berita di mana di situ terbelah manusia, ada yang pro dan kontra, langkah awal bagi kita adalah memastikan haruskah saya terlibat di dalamnya. Kalau tidak harus terlibat, nggak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, kita mending mikir yang lain. Misalkan ada permasalahan, ini saya masuk apa tidak? Dan yang menjadi dasar masuk tidaknya adalah pertimbangan nasib kita di akhirat. Kalau saya masuk, ini tidak ada manfaatnya. Kalau saya tidak masuk, saya akan diminta pertanggungjawaban, berarti saya harus masuk. Kita harus timbang dulu. Apakah saya perlu melibatkan diri dalam permasalahan ini, dalam sebuah kasus yang dimana manusia terbelah, ada yang pro dan kontra. Langkah awal kita pastikan apakah kita harus masuk di dalamnya atau tidak. Kalau memang tidak perlu, tidak ada manfaatnya, dan kita tidak akan ada permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti tentang masalah ini, mending kita mikir yang lain, ada yang lebih penting. Tapi kalau ternyata permasalahan ini harus melibatkan saya punya tanggung jawab. Saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau saya tidak melibatkan diri dalam hal tersebut. Maka langkah kita adalah harus diawali dengan tabayun, klarifikasi. Jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat pro dan jangan cepat kontra. Jangan cepat mendukung dan jangan cepat juga memusuhi. Harus tabayun dulu, pemberitaannya seperti apa, sedalam apa, santai saja gitu. Tidak terlalu tergesa-gesa mengomentari, tidak terlalu tergesa-gesa membuat status dan sebagainya. Kita perdalami dulu, hati-hati. Kita lihat dari banyak sudut.
ya. Kemudian setelah jelas kita cari dasar ilmunya, bertanya kepada yang berilmu, kita cari dalil pendukungnya dan sebagainya, sehingga tidak tergesa-gesa, cepat terprovokasi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah pentingnya ilmu di akhir zaman ini, agar kita tidak salah langkah, karena setiap ucapan, setiap tulisan, setiap tindakan kita, baik itu bersifat pro maupun kontra, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus kita siapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita setelah menilai ini perlu saya terlibat di dalamnya, apalagi saya seorang tokoh yang banyak pengikutnya. Tentu pengikut-pengikut ini yang biasa mendengar ucapan saya menunggu keputusannya harus pro atau kontra. Kita timbang dulu. Kalau kita punya pertanggungjawaban di situ, harus masuk ke dalamnya, maka tabayun sedalam-dalamnya, klarifikasi sampai jelas. Kemudian kita mencari dasar ilmunya, mana yang benar, mana yang salah. Lalu memohon kepada Allah, kalau memang ini adalah kebenaran, ya Allah, tunjukkan kepada saya dan beri kekuatan untuk bisa mengikutinya. Dan kalau ini adalah kebatilan, tunjukkan bahwa itu batil dan saya diberi kekuatan untuk menjauhinya. Baru kita bisa memilih di dalamnya apakah pro atau kontra. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tentu dengan permasalahan yang kompleks seperti ini, kita semakin butuh ilmu agama ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah beri kesempatan, walaupun beberapa menit ke depan kita terus mengupgrade keilmuan kita tentang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana seni berinteraksi Rasulullah Muhammad SAW dengan berbagai lapisan masyarakat. Poin berikutnya, bab berikutnya adalah berinteraksinya Rasulullah dengan mereka yang memiliki status sosial tinggi. Sebelumnya kita membahas tentang interaksi Rasulullah dengan orang-orang kaya. Oleh penulis dibedakan antara orang kaya dengan yang berstatus sosial tinggi. Karena bisa jadi orang yang berstatus sosial tinggi itu juga sekaligus orang kaya, walaupun tidak selalu. Tapi juga begitu, belum tentu orang kaya itu di tengah masyarakat sebagai seorang tokoh. Dia orangnya kaya sebenarnya, tidak pernah terlibat dalam urusan kemasyarakatan, cuma fokus bisnis saja gitu ya, ngurusi perusahaannya, dia kaya raya dan belum tentu ditokohkan. Jadi orang kaya belum tentu dianggap status sosialnya tinggi, ya, punya kedudukan di tengah masyarakat, ditokohkan, dianggap sesepuh, belum tentu seperti itu. Nah, yang sesepuh, yang ditokohkan, yang berstatus sosial tinggi di masyarakat juga tidak selalu orang kaya, tapi biasanya kalau sekarang sering kalinya begitu. Biasanya ya kalau punya jabatan ditokohkan, biasanya terkenal, biasanya kaya, tapi tidak selalu. Makanya dipisahkan oleh penulis bagaimana sikap Rasulullah kepada orang-orang kaya tersendiri, dan bagaimana sikap Rasulullah kepada para tokoh, para sesepuh, panutan masyarakat, ya, dan orang-orang yang berstatus sosial tinggi di masyarakat. Nah, kali ini kita membahas bagaimana sikap atau seni interaksi Rasulullah dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Bisa itu mungkin kalau dulu kepala suku, atau mungkin kalau sekarang orang yang punya jabatan dan wewenang, atau mungkin secara adat dihormati, ya, dituakan sebagai sesepuh dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara rahasia sikap Rasulullah itu, beliau diberi kemampuan dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana harus bersikap dengan orang yang berbeda. Beliau punya sikap yang secara khusus berbeda juga. Artinya setiap orang tidak digebiah-uyah disikapi dengan sikap yang sama. Ya, tentunya ini bukan dalam masalah diskriminasi yang negatif, tapi memang harus memperlakukan seseorang itu juga sesuai dengan kemampuan berpikirnya, tinggi rendah pendidikannya,
latar belakangnya, kemudian kedudukan sosialnya. Ini tentu ada perbedaan-perbedaan sehingga kita pun menyikapinya secara berbeda. Nah, di antara seni Rasulullah dalam berinteraksi dengan orang-orang yang punya status sosial tinggi adalah yaitu memberikan validasi, pengakuan. Jadi kalau orang ini tokoh, Rasulullah itu tidak membiarkan tokoh ini terhina, ya. Maka kalau Rasulullah tahu ini tokoh atau orang yang sangat ditokohkan, punya pengaruh, nah Rasulullah memperlakukannya sebagai seorang tokoh, memberikan pengakuan bahwa Anda ini memang tokoh. Bukan berarti ini tokoh kemudian diremehkan, direndahkan, dijatuhkan martabatnya. Rasulullah tahu betul orang ini ditokohkan oleh masyarakat, maka beliau pun punya sikap khusus kepadanya untuk memberikan pengakuan bahwa Anda adalah seorang tokoh. Ini terbukti sebagaimana sebuah kisah dalam peristiwa perang Fathu Mekah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Muslim dalam kisah penaklukan kota Mekah. Ya, dalam kitab ini hanya diambil poin intinya, namun ada beberapa penjelasan pendukung bahwa dalam peristiwa Fathu Mekah, kita tahu Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin itu berasal dari Mekah, mayoritas ya. Artinya walaupun Rasulullah SAW itu berada di Madinah dan pusat pemerintah Islam di Madinah, ketika beliau ingin menaklukkan kota Mekah, tentu secara manusiawi beliau akan berpikir panjang, berpikir jauh dan mencari cara bagaimana supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada saat penaklukan kota Mekah. Namanya juga kampung halaman. Kampung halaman kalau di bumi hanguskan, ya kita masih kepikiran ya. Ini tempat lahir saya, ini kampung saya. Di sana juga masih banyak kerabat dan sebagainya. Tentu harus dicari cara yang serapih mungkin, sebisa mungkin mereka bisa takluk dan masuk Islam tanpa pertumpahan darah. Maka yang luar biasa dari strateginya Rasulullah SAW ini yang luar biasa di zaman itu. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum peristiwa penaklukan Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah, maka hari-hari sebelum keberangkatan kaum muslimin ke Mekah, ada beberapa strategi yang dilakukan Rasulullah. Ini sangat luar biasa. Yang pertama, Rasulullah SAW merahasiakan misi penaklukan kota Mekah. Padahal ini masalah besar. Bahkan sampai istri beliau yang sangat beliau sayangi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu tidak diberitahu oleh Rasulullah, termasuk Abu Bakar, apalagi yang lainnya. Jadi Rasulullah hanya melakukan manuver-manuver, perintah-perintah, tapi tidak dijelaskan ini mau apa. Di antaranya beliau meminta kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah untuk beberapa waktu ke depan jangan pergi ke Mekah dulu. Kemudian Rasulullah juga membuat pengumuman, siapapun penduduk Mekah, muslim atau non muslim yang ke Madinah hari itu supaya ditahan, jangan pulang dulu ke Mekah. Ya. Dan orang-orang tidak tahu ini ada apa sebenarnya nih. Orang Madinah nggak boleh ke Mekah, orang Mekah yang di Madinah jangan balik dulu ke Mekah, harus ditahan dulu di Madinah. Lalu Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, kita harus menyiapkan pasukan sebesar mungkin. Para sahabat bertanya, mau kemana, mau nyerang mana? Dan disebutkan, pokoknya kumpul dulu, siapkan dulu. Para sahabat pun bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Dan ini tujuannya Rasulullah adalah agar kedatangan pasukan Islam ke Mekah tidak terdeteksi, sehingga orang-orang Mekah tidak siap. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah kalau tidak siap, ya kemungkinan besarnya ya akan menyerah begitu, karena nggak ada kesiapan. Dan ini harus tersusun dengan rapi sampai orang terdekat Rasulullah pun tidak tahu. Dan untungnya pada saat itu belum ada handphone, belum ada alat telekomunikasi. Ketika Rasulullah mengumumkan, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, kita sudah menyiapkan pasukan berjumlah 10.000 gabungan dari berbagai macam elemen, bersenjata lengkap,
ya, siap tempur dan kita akan berangkat ke Mekah. Barulah tahu para sahabat, oh mau ke Mekah. Wah, semangat para sahabat, berangkatlah tanggal 10 Ramadan. Nah, karena tidak ada alat telekomunikasi, saat berangkat ya informasi tidak sampai ke Mekah. Kalau orang beri informasi ya harus butuh waktu lama. Perjalanan yang lama dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih 400 km zaman itu ya lama, Pak. Perjalanannya butuh berhari-hari. Nah, apalagi Rasulullah menahan orang-orang Madinah untuk tidak ke Mekah. Tidak ada informasi yang bocor. Ya, kalau sekarang begitu berangkat langsung WA, Mas siap-siap Mekah mau diserang. Ada handphone, dulu nggak ada. Berangkatlah pasukan ini tanggal 10 Ramadan dan berhenti di satu tempat, bikin kemah perkemahan, dan jaraknya hanya kurang lebih sekitar 20 km dari Mekah. Barulah orang-orang Mekah tahu. Ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan di malam hari untuk menyalakan obor. Setiap orang bawa satu atau lebih, dinyalakan. Bayangkan orang 10.000 nyalakan obor semua. Dari kejauhan Abu Sufyan melihat, naik ke bukit, lihat, itu 10.000 bisa jadi satu orang menyalakan beberapa. Banyak sekali, luar biasa. Sedangkan radiusnya hanya 20 km yang bisa dengan cepat menyerang kota Mekah. Dan tentunya untuk perang butuh persiapan yang matang. Di Mekah juga tidak ada benteng pertahanan, tidak ada pasukan khusus yang menjaga perbatasan, tidak ada. Abu Sufyan berpikir ini kayaknya tidak bisa kita lawan. Maka Abu Sufyan meminta kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, untuk meminta beliau mengantarnya menghadap Rasulullah SAW. Sebenarnya Abbas ini sudah masuk Islam, kemudian diminta tolong Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tokoh. Abu Sufyan minta menemani dia bertemu Rasulullah SAW. Bayangkan satu orang, Abu Sufyan, yang pada peristiwa perang Uhud beliau adalah panglima tertinggi dengan membawahi dua sayap pasukan, yang satu dipimpin Khalid bin Walid, yang satu dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Sufyan pada peristiwa perang Uhud, kemudian perang Ahzab atau Khandaq, beliau adalah petingginya, pemimpin tertingginya Quraisy. Artinya ini dedengkotnya musuh. Maka Abu Sufyan melihat, wah kalau saya melawan ini nggak mampu. Pasukan Muslim banyak sekali dan sudah dekat. Kita tidak ada persiapan. Maka satu-satunya cara adalah bertemu Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Dan Abu Sufyan takut harus datang ke perkemahan Rasulullah, maka meminta bantuan Abbas, pamannya Rasulullah. Barangkali kalau pamannya kan bisa melindungi, melobi Rasulullah. Akhirnya diantarlah oleh Abbas, bertemu Rasulullah SAW, dan akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Lalu apa yang sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, apa yang dikatakan oleh Al-Abbas, paman Rasulullah? Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu kan status sosialnya tinggi, kepala suku, pemimpin Mekah, pemimpin suku Quraisy. Dan dia ini orang yang suka dengan penghormatan. Maka perlakukan dia dengan spesial, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, baik, saya mengerti apa yang Anda sampaikan. Saya tahu dia itu adalah pemimpin Quraisy. Ya, bahkan boleh dibilang pemimpin Mekah waktu itu. Dan tentunya pendudukannya sangat tinggi. Maka apa yang disampaikan Rasulullah sebelum Abu Sufyan pulang ke Mekah karena sudah masuk Islam, Rasulullah mengatakan, berpesan, wahai Abu Sufyan, sebentar lagi pasukan saya akan masuk kota Mekah. Siapa yang berlindung di dalam Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, dia akan selamat. Siapa yang berada di dalam rumah masing-masing dan mengunci pintunya, dia selamat. Dan siapa yang berlindung di rumah Anda, dia juga selamat. Nah, kalimat terakhir ini menunjukkan penghargaan dan pengakuan Rasulullah kepada Abu Sufyan. Otomatis Abu Sufyan ini, walaupun saya masuk Islam, saya pemimpin, tapi tidak direndahkan setelah masuk Islam, tetap dianggap. Ini adalah strategi Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan orang yang suka dihormati. Sebelum masuk Islam dia pemimpin, begitu masuk Islam Rasulullah tidak menghilangkan statusnya.
Jangan sampai orang masuk Islam terus kecewa. Dulu saya waktu kafir jadi tokoh, jadi pemimpin, setelah masuk Islam jadi bawahan. Enggak, Rasulullah tahu itu. Maka salah satu maklumat Rasulullah, siapa di antara penduduk Mekah yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat, nggak akan disentuh. Dan itu tentu akan menaikkan rating, menaikkan statusnya Abu Sufyan. Oh, berarti Muhammad dan kaum muslimin saja begitu menghargai Abu Sufyan. Nah, ini contoh bagaimana sikap Rasulullah SAW. Maka akhirnya pulanglah Abu Sufyan ditemani Al-Abbas, dan Rasulullah membisikkan kepada Abbas, Abbas, tolong nanti perjalanan pulang Anda bersama Abu Sufyan, kamu buat skenario supaya Abu Sufyan itu berada di atas bukit dan melihat pasukan Islam bergerak. Pastikan kamu cari rute dataran tinggi di mana Abu Sufyan bisa melihat ke bawah, di situ pasukan Islam mulai bergerak. Baik, kata Abbas, saya bisalah melakukannya. Maka Abbas dengan Abu Sufyan ini berjalan kembali ke Mekah. Perjalanannya 20 km tadi, diarahkan jalur yang dataran tinggi, bukit, sehingga pasukan Islam melewat di bawahnya. Dan Abbas meminta Abu Sufyan, tolong berhenti sebentar, kita lihat dulu deh ke bawah pasukan Islam. Nah, Masya Allah. Abu Sufyan melihat ke bawah, ternyata waktu itu luar biasa, 10.000 pasukan Islam itu gabungan dari banyak suku, banyak kelompok, dan masing-masing kelompok punya bendera masing-masing tapi di bawah panji Islam. Oh, ini pasukan berpakaian serba putih masuk di celah yang sempit. Nah, kalau orang 10.000 di lapangan kan tersebar, Pak. Kalau melewati celah sempit otomatis antri dan terlihat lebih banyak lagi. Abu Sufyan melihatnya ini, lalu bertanya kepada Abbas, itu yang pakai putih-putih dari suku apa? Disebutkan suku ini. Lalu masuk pasukan pakaian biru-biru. Ini dari mana? Dari suku ini. Terus begitu antrian lewat celah itu. Sampai tiba gilirannya pasukan yang terakhir, yaitu pasukan tempur dengan semuanya memakai baju besi, jirah, dan semua kudanya pakai pakaian perang. Lalu Abu Sufyan bertanya, itu yang terakhir ini dari mana ini? Oh, itu Muhammad dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Ya. Seluruhnya pakai baju besi dan seluruhnya pakai kuda dengan seluruh aksesoris tempur secara penuh. Nah, ini luar biasa. Sehingga Abu Sufyan semakin ngeser, waduh ini pasukan 10.000 udah siap tempur. Maka bergegas pulang ke Mekah dan mengumumkan sebagaimana pesan Rasulullah SAW, siapa yang berlindung di dalam rumah masing-masing dan dikunci, kemudian siapa yang berlindung di sekitaran Ka'bah, dan siapa yang berlindung di rumahku, semuanya akan aman, tidak akan disentuh oleh pasukan Islam. Nah, akhirnya jatuhlah kota Mekah takluk ke tangan kaum muslimin. Nah, poin yang kita ambil dalam bab ini adalah bagaimana validasi pengakuan Rasulullah terhadap Abu Sufyan. Diberi kedudukan yang tetap, ya, karena dia di kaumnya sebagai tokoh, setelah masuk Islam tidak direndahkan oleh Rasulullah, tetap diperlakukan sebagai tokoh, bahkan naik namanya dengan adanya maklumat Rasulullah, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat, tidak akan diganggu oleh pasukan Islam. Ini diantaranya yang pertama, Rasulullah memberikan validasi pengakuan terhadap status sosial para tokoh-tokoh yang ada pada saat itu. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, mungkin ini yang terakhir dalam pertemuan ini, Rasulullah sangat bersemangat dan gemar menyeru para tokoh tersebut ke dalam Islam. Artinya ada skala prioritas. Nah, mengapa Rasulullah sangat antusias, semangat dalam berdakwah kepada tokoh-tokoh itu? Karena dalam perhitungan Rasulullah, kalau tokohnya masuk Islam, diharapkan pengikutnya masuk Islam. Kalau itu kepala suku, diharapkan suku yang bersangkutan masuk Islam. Nah, maka Rasulullah tentu memprioritaskan mereka, para tokoh-tokoh tersebut. Sebagaimana contoh ya, di dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Rasulullah SAW yang ditemani oleh beberapa orang. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah ini punya kedudukan yang sangat tinggi di tengah masyarakat.
Waktu itu masih kafir. Ya. Al-Walid bin Al-Mughirah ini terkenal ahli syair, pujangga, dan negosiator ulung. Ahli dalam hal negosiasi, dalam berdiplomasi. Sehingga kaum Quraisy mengutusnya untuk bertemu Rasulullah untuk meredakan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, waktu itu datanglah kepada Rasulullah SAW Al-Walid bin Al-Mughirah. Berbarengan dengan kedatangan Al-Walid bin Al-Mughirah, datang pula Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang datang untuk belajar dan berkonsultasi dengan Rasulullah SAW. Di mana saat itu Abdullah ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, di mana Rasulullah sedang menerima tamu delegasi dari orang-orang kafir, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah di antaranya. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini ya bertanya kepada Rasulullah, meminta bimbingan. Ya Rasulullah, bimbinglah saya, ajarilah saya. Ya. Jadi minta ilmu kepada Rasulullah SAW, minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu wajah Rasulullah berubah, cemberut, bermuka masam. Di satu sisi beliau ya dengan sikap itu salah sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di satu sisi Rasulullah bermuka masam kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada poin pentingnya adalah itu bukan karena Rasulullah jahat, bukan karena Rasulullah menghina Abdullah ibnu Ummi Maktum ya. Bukan meremehkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Hanya saja karena semangat, wah ini ada tokoh nih, kesempatan kapan lagi nih. Maksudnya Rasulullah itu, ini saya prioritaskan dulu karena ini tokoh, kalau dia masuk Islam diharapkan nanti banyak orang yang masuk Islam. Jadi bukan karena Rasulullah benci Abdullah ibnu Ummi Maktum, bukan karena menganggap remeh karena buta dan miskin ya. Tapi Rasulullah saat itu sangat berambisi ya, berdakwah kepada tokoh. Walaupun akhirnya itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain ada pelajaran adalah bahwa beliau itu sangat senang menyampaikan risalah Islam kepada tokoh-tokoh yang punya pengaruh, yang punya follower, punya pengikut, biasanya kepala suku atau orang yang sangat terkenal. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau memprioritaskan dakwah beliau juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mana diharapkan karena status sosialnya yang tinggi dan pengaruhnya yang besar, diharapkan banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab tokoh tersebut. Sebagaimana juga yang dilakukan Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'adz di Madinah, di mana Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemimpin Madinah. Ketika beliau masuk Islam, maka satu suku masuk Islam seluruhnya. Yang awalnya mereka menolak, kemudian dijelaskan bahwa menurut kalian siapa saya? Oh, Anda ini pemimpin kami, Anda ini panutan kami, Anda ini teladan kami. Lalu bagaimana kalau saya masuk Islam? Nah, maka masyarakatnya mengatakan, kami percaya dengan Anda, yang Anda pilih adalah sebuah kebenaran. Makanya berbondong-bondong masuk Islam. Ini sebagai contoh bahwa betapa besarnya pengaruh dakwah kepada para tokoh, karena para tokoh ini punya pengikut dan juga omongannya seringkali didengar oleh kebanyakan masyarakat. Ini diantara dua poin, masih banyak poin yang lainnya. Bagaimana seni interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ditokohkan atau memiliki status sosial yang tinggi. Yang poin pertama, Rasulullah tetap memberikan validasi, pengakuan atas kedudukannya yang tinggi tanpa mengurangi dan menurunkan derajatnya, sebagaimana sikap Rasulullah kepada Abu Sufyan. Yang kedua, Rasulullah bersemangat bahkan berambisi mendakwai para tokoh dan orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dengan harapan masuknya Islam para tokoh tersebut akan menjadi sarana dapat hidayahnya masyarakat di bawahnya. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.